Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita jumpa lagi di channelnya Tony Bugis Fishing. Tapi hari ini kita tidak memancing karena setiap kali saya memancing di tempat ini selalunya saya dapat ikan hitam. Makanya saya coba-coba siapkan alatnya, baru saya menyelam dan saya lihat ikannya di bawah. Ternyata ikannya banyak memang yang hitam. Dan ternyata keindahan laut kita di sini sangat luar biasa. Dan inilah kita Indonesia yang begitu kaya dengan keindahan alamnya. Buat teman-teman yang selalu senang dengan alam, jalan-jalan di Wakatobi sini. Ini hanya belum yang terbaik ini teman. Ini hanya pinggir-pinggir biasa saja, bukan tempat untuk menyelam yang sering didatangi pada wisatawan. Ini hanya tempat saya sering memancing di dekat jembatan pelabuhan. Hanya penasaran saja, ikannya hitam terus saya kena. Saya coba turun lihat, kenapa sampai ikan hitam terus yang naik. Ternyata memang di bawah ini teman, ikan hitam yang banyak. Mungkin di video-video yang akan datang saya mau coba-coba pakai panah ikan, karena saya lihat ikannya ini di sana ada yang besar, tapi saya lihat kebanyakan ikan kakap tua yang besar. Dan kebetulan kita di sini dengan lingkungan hidup dilarang untuk ditangkap karena dia sangat indah. Jadi kita ambil saja jenis-jenis yang tidak terlalu cantik. Buat teman-teman yang hobi mancing, yang senang nonton video mancing, hari ini kita saksikan saja dulu apa aktivitas ikan di dalam laut, bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, dan bagaimana caranya mereka kerjasama yang baik, hidup bersampingan, berdampingan, tapi tidak ada yang saling ganggu-mengganggu. Beda teman-teman sebagian suka ribut-ribut dengan tetangga. Itu jangan dilakukan itu, karena kita Indonesia ini sangat luar biasa keragamannya. Bukan hanya keragamannya, tapi lautnya, wisatanya, semuanya indah. Sebelum kita lanjutkan menontonnya teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, tindih tombol loncengnya, agar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Jadi mungkin seperti inilah cara saya mengambil video, karena penuh dengan keterbatasan. Hanya seperti inilah, ingin berkarya tapi terbatas, jadi saya tampilkan apa adanya saja. Mudah-mudahan teman-teman memberi dukungan melalui subscribe ini, dan saya bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk teman-teman yang penasaran dengan bagaimana itu surga di bawah laut yang ada di Pulau Tomia ini, di Wakatobi ini. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah memberi panjang umur, banyak rezeki, dan itu bantuan yang sangat luar biasa di dalam channel ini. Jadi buat teman-teman sebagian besar yang sering buang sampah di sembarang tempat, terutama di sungai, tolong jangan dilakukan lagi. Karena apabila sampah-sampah, botol mineral, apa semua, kantong plastik dibuang di got atau di sungai, itu akan hanyut ke laut. Dan akhirnya laut itu tercemar. Dan coba bayangkan saudaraku, kalau indahnya seperti ini, kita lagi refreshing, tiba-tiba kita lihat sampah di dalam, otomatis kita merasa tidak nyaman sebagai pencinta alam. Seperti itu, ikan, ada ikan kuningnya,
Di sini ikan ada yang kuning, ada yang belang-belang. Saya tidak tahu namanya. Pada intinya banyak jenis lah di sini. Dan memang dikenal dunia bagaimana biota lautnya ya masih ini. Jadi di dasar laut ini teman-teman, kalau seandainya air lagi surut, ini kedalamannya hanya 1 meter lebih dari permukaan air. Hanya kalau air lagi pasang ya kurang lebih 4 meter. Dan beginilah mereka, ikan yang warnanya orange, yang warnanya hitam. Mereka ya main-main sama-sama. Dan begitulah di laut. Beda di tempat-tempat yang dalam di sebelah sana ini, yang kelihatannya sangat biru sekali. Di sana itu kadang ada ikan yang besar, ada predator yang sering datang di situ. Tapi mereka anda ganggu kita, malah kalau kita turun bawa kamera dia mendekat, seakan-akan dia senang juga dengan kita. Mungkin karena dia terbiasa dengan wisatawan yang sering bermain-main dengan mereka. Dan seperti inilah penampilan saya teman. Saya tidak pakai perlengkapan yang baik, tidak pakai ini, hanya pakai kacamata yang sejenis topen itu yang langsung dengan masker pernapasannya. Tapi ya lumayan bagus lah kita pakai seperti itu. Dan gambar ini saya coba-coba ambil pakai Bepro Alpha Edition. Ternyata hasilnya agak mending dibanding kemarin-kemarin saya ambil pakai HP biasa. Hanya kemauan yang banyak teman, modal tidak ada. Jadi mohon dukungannya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya buat teman-teman yang belum mengerti bagaimana sebenarnya itu alam kita di Indonesia. Apalagi buat anak-anak kecil, adik-adik yang masih sekolah. Seperti inilah alamnya kita. Jadi untuk berwisata, sebelum keliling-keliling di dalam negeri, kalau hanya untuk bawah laut ya ndak usahlah kita ke luar negeri dulu, karena keindahan bawah lautnya kita belum tentu kalah sama keindahan bawah laut negara lain. Lagian siapa yang mau berpartisipasi untuk bangsanya kita kalau bukan kita sendiri? Seperti ini. Jadi begitulah namanya kita anak bangsa, punya tanggung jawab. Dan yang mampu saya lakukan ya hanya seperti ini, bikin channel, video-video memancing apa semua. Ya tergantung orang yang melihatnya. Kalau dia lihat positif, alhamdulillah. Tapi insya Allah positif lah, karena saya selalu menampilkan apa adanya. Jangan ada kebohongan di dalamnya. Dan di sini teman-teman, yang warna biru di sana itu dalam sekali itu. Tapi kalau kita pakai tabung bisa kita menyelam sampai 10 meter ke bawah, dan itu luar biasa indahnya itu. Ini karang ini banyak jenisnya ini. Jadi karangnya ini goyang-goyang ini kalau kita dekati. Hanya saya menyelam ini teman-teman, saya sangat hati-hati. Saya tidak mau terlalu dekat, jangan sampai kita sentuh dia rusak, dia patah gimana, kan kasihan. Lagian pula kalau kita tidak pakai baju renang, dia juga ini gatal. Tersentuh di kulit agak gatal, nanti habis dikasih sabun baru baik lagi. Seperti inilah teman-teman ikan hitam ini. Pantas saja kalau saya mau mancing dapatnya ikan hitam terus. Ternyata di bawah ini ikannya ya yang hitam lah yang lebih banyak. Sudah hitam yang berenang, ikan yang kita lihat hitam juga. Jadi aduh, ini karangnya sangat bagus. Seakan-akan kita di atas awan, kita di atas pesawat, lihat ke bawah,
Lihat gunung. Ini teman, beginilah gaya saya berenang ini teman. Saya belajar ini bagaimana cara menikmati alam di sekitar kita, supaya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ya, terutama sampah-sampah, buangan-buangan limbah seperti oli, itu sangat merusak itu. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana kehidupan di dalam laut, di dasar laut, ya kita mungkin lebih dekat dengan kesadaran. Dan ini ikan ini sangat cantik ini teman-teman. Ada bentuk-bentuk ya bundar-bundar, dan mereka jinak. Dan ini kalau kita dari atas melihat karang ini seperti gunung yang penuh dengan pohon-pohon, kita lihat dari jauh. Jadi ramai sekali kita lihat. Tidak ada bosan-bosannya kita untuk berenang. Hanya ya harus kita utamakan juga bagaimana ini, karena di sini tebing, ada jurangnya. Di sana ada ikannya merah teman, ada ikan kakap di sana. Hanya saya tidak berani ke sana teman, karena saya tidak pakai tabung menyelam, hanya masker pernapasan saja. Di sana ini, wah cantik-cantik ikannya di sana, ikan kakap, ikan itu. Dan ternyata ini di tebingnya ini karangnya juga sangat indah, ikannya besar-besar juga. Hanya ikannya semakin besar dia semakin liar, beda kalau masih kecil dia masih agak jinak. Mungkin dia sudah tahu kalau kadang-kadang dipancing atau dipanah, mereka dia agak liar. Jadi karang ini dengan ikan ini sehingga memang tempatnya lah mereka berkembang biak. Mereka bertelur di sini, beranak. Jadi predator kalau datang mereka masuk di sela-selanya karang, dia tidak bisa dimakan. Jadi memang harus kita jaga betul-betul. Ini karangnya ini yang warnanya agak kuning-kuning, ada yang hijau-hijau, ini lain juga. Tapi yang paling disenangi ikan ini yang kayak rumput ini, yang kena air goyang-goyang ini. Lihat ikannya saja. Saya mendekat, kasih dekat kamera, malah dia dekat-dekat sama saya, dia lihat-lihat, dia berenang-berenang, seakan-akan menyampaikan sesuatu, bahwa dia butuh ya dilindungi juga dari para penjahat-penjahat. Mereka cantik, kita dekati dia main-main juga. Ini batu-batu ini yang seperti usus-usus ini, itu kuat, dia bisa kita injak. Kalau yang ini seperti daun-daun, seperti pucuk-pucuk kayu kita lihat, itu patah-patah dia kalau kita injak. Jadi kalau kita menyelam, diperhatikan dulu kita mau menginjak yang mana, karena ini ya seperti rumput, lembek sekali. Kalau ini yang warnanya ini agak kuning-kuning ini, ini agak tajam dia ini, keras dia ini. Kena kaki dia ini bisa tertusuk kalau tidak pakai sepatu renang. Ini yang bulat ini, ini batu kuat ini, sama batu sungai. Jadi biar diinjak enggak apa-apa. Jadi jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe. Tolong bantuannya teman-teman agar channel ini bisa juga berkembang, terutama yang senang dengan apa yang saya tampilkan. Kalau yang tidak senang ya mau diapa lagi. Sudah beginilah cara kami berbuat untuk kebaikan, memperkenalkan bagaimana laut Wakatobi di sini.
Jadi ini jenis-jenisnya karang ini teman, sekitar 100 meter atau 200 meter itu lain lagi bentuknya, berubah lagi. Dan ikan yang tinggal berbeda-beda juga. Seperti di sini teman. Ini ikannya agak ada yang warna biru ini. Hanya ikan yang biru ini dia tidak besar, dia kecil-kecil saja, kecil-kecil. Tapi dia jinak, dan banyak. Kalau yang di pinggir tebing ini, yang jurang ini, di sini di mayoritas dengan ikan-ikan hitam ini. Kalau di agak dangkal-dangkal seperti ini, ini ada semua jenisnya di sini. Mereka tinggal. Ada yang hitam, ada yang belang-belang. Ini dangkal ini teman. Kalau seandainya kita ukur ini hanya 2 meter lebih lah paling tinggi ini. Karena kalau kita berdiri hampir kaki sampai di karang ini, agak dangkal ini. Kemudian di sini airnya setelah bulan-bulan tertentu, taruhlah bulan 6 sampai bulan 12 itu. Jadi seperti ini teman. Hanya ini ada pantulan matahari, karena kalau kita di kedalaman baru agak sore tidak terlalu kelihatan, jadi saya pilih agak siang. Hanya hasilnya ya begini, ada cahaya-cahaya yang bergerak-bergerak, pantulan dari ini. Ini sangat indah teman, batu-batunya. Ini hari ini saya lihat ikan-ikan yang panjang, ikan sori, saya lihat tidak muncul. Padahal biasanya kalau kita menyelam dia mendekat. Hanya ragu juga kita lihat-lihat, karena mana mulutnya yang panjang, dia kadang-kadang juga agak besar. Ada juga ikan barakuda. Jadi memang banyak jenisnya di sini teman. Tapi tadi sebelum menyelam, ada satu orang teman diajak saya, katanya ada tempat yang jauh lebih bagus. Dan insya Allah waktu dekat ini kalau ada kesempatan saya mau coba-coba ke sana juga. Dan mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini agak jarang anunya, karangnya, dia ada pasir-pasirnya. Di sana ikan ada yang kuning, ada hanya ini di tempat yang satu saya dikasih tahu teman-teman, katanya dia banyak anunya, bulu babinya, banyak juga ikan pari. Jadi kalau turun di sana harus lebih hati-hati lagi. Kalau di sini tidak, karena di sini banyak aktivitas. Tapi namanya laut, bagaimanapun caranya tetap kita waspada, hati-hati dengan segalanya. Kalau kita sudah mulai rasa lelah, kita segera naik, karena jangan sampai kita ada kerang atau tidak bisa lagi berenang ke pinggir. Apalagi macam saya ini ya turun begitu saja, tidak ada pemandu apa dan lain-lain, hanya ya hobi saja. Tapi alhamdulillah, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menyukainya. Ini sana teman-teman, ikannya sana agak besar-besar, itu ikan kakap itu teman-teman, itu sangat banyak. Kalau kita menyelam malam cari gurita, mereka itu biar dipegang udah bisa lari, kayaknya dia ndak melihat kalau malam ini ikan kakap ini. Ini di sana ini ikan sori nih yang panjang di atas sana, itu di atas air itu. Itu bahaya itu, karena mana mulutnya tajam, runcing. Dia juga kadang
dekat dengan orang. Hanya ya Anda mengganggu juga sih, hanya kelihatannya agak seram juga. Jadi ya, nah, ini ada bentuk-bentuk ikan yang agak lain juga, belang-belangnya lain juga modelnya. Nah, karangnya juga sejenis agak ya lain juga bentuknya. Jadi beginilah keindahan bawah laut. Tapi ternyata ikan itu teman, kalau yang sama-sama di karang itu mereka tidak baku ganggu. Mereka bersahabat walaupun jenisnya lain, warnanya lain, mereka tetap berdampingan baik. Jadi ikan itu ternyata mengerti juga bagaimana cara hidup supaya sama-sama bisa hidup lebih baik. Ini ada yang kayak pohon itu yang kecil itu. Ini wah itu sangat indah teman kalau ada yang besar. Tapi ini yang kecil ini, tidak ada yang besar saya lihat. Ini. Jadi beginilah. Ini yang biru ini teman, kita tidak lihat dasarnya di bawah, sangat dalam. Dan saya tidak berani dekat-dekat ke sana. Padahal sebelah sana ini kalau kita menyelam sampai 5 meter, 10 meter ke bawah, di situ yang sangat indah karangnya teman. Hanya saja kita harus pakai alat yang cukup memadai, pakai tabung, pakai apa. Kalau orang baru harus ada pemandu, karena kalau tidak ada ya bahaya juga keselamatannya mereka. Dan terima kasih banyak teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, ditindih tombol loncengnya agar kita bisa berlangganan, saling berkunjung, agar demi kemajuan kita bersama. Semoga dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, banyak rezekinya yang telah menonton video ini, yang memberi dukungan video ini. Dan yang belum sempat, mudah-mudahan di video berikutnya bisa menyempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.